Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Integrasi Nasional, yaitu dengan dosen pengampu Muhammad Abdillah Ihsan, SPD, MA. A. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang sangat beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan di wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek politik, yaitu integrasi politik. 2. Aspek ekonomi. Integrasi ekonomi yaitu saling ketergantungan ekonomi antara daerah yang bekerja sama secara sinergis. 3. Aspek sosial budaya, yaitu integrasi sosial budaya hubungan antara suku, antara lapisan, dan antara golongan. B. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok, sehingga konflik terjadi di mana-mana, seperti pertengkaran antara suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebut yang membuat integrasi nasional sudah susah untuk diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya integrasi Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuan. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan, karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. C. Ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang ideologi. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman-ancaman ideologis yang berasal dari luar negeri. A. Menyusupnya kebudayaan baru yang berasal dari luar dan mengikis budaya dan ideologi bangsa. B. Campur tangan dari pihak luar yang menyebarkan paham tertentu yang bisa jadi kurang sesuai dengan ideologi bangsa. C. Upaya untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dan menaruh pimpinan Bhinneka dengan ideologi yang berbeda. Adapun beberapa contoh lain, seperti ancaman ideologis yang berasal dari dalam negeri. A. Munculnya kelompok-kelompok radikal dengan ideologi radikal yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. B.
Munculnya paham dan gerakan separatisme yang didasari ideologi asing atau radikal. C. Adanya apatisme terhadap pemerintah dan ideologi Pancasila. D. Munculnya gerakan untuk mengubah ideologi bangsa dengan ideologi lain yang mungkin saja tidak cocok untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman-ancaman integrasi nasional pada bidang politik yang berasal dari luar negeri antara lain yaitu 1. Intervensi politis dari negara-negara lain terhadap isu-isu domestik suatu negara. 2. Upaya destabilisasi dengan cara memperburuk citra dan nama suatu negara di komunitas internasional. 3. Pendanaan kelompok ekstrim dan oposisi oleh negara lain untuk melemahkan pemerintahan yang sah. Sedangkan ancaman integrasi nasional pada bidang politik yang berasal dari dalam negeri antara lain yaitu 1. Sistem politik yang masih kurang baik, sehingga menciptakan oligarki dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. 2. Konflik antara golongan masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat terhadap kebijakan. 3. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama terkait asas desentralisasi dan juga dekonsentrasi. 4. Antara pemerintah dengan daerah-daerah pinggir yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan nasional. 5. Perebutan kekuasaan yang menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemangku kepentingan. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Salah satu dampak negatif tersebut antara lain adalah kalahnya produk-produk lokal dibandingkan dengan produk luar negeri yang bisa jadi lebih murah dan memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini dapat mematikan perekonomian lokal dan nantinya menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan inilah yang akan menjadi bibit perselisihan politis dan sosial ekonomi. Selain itu, penguasaan ekonomi ini juga nantinya dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap produk luar. Tentu saja hal ini tidak baik dari segi ketahanan nasional karena dapat dimanipulasi oleh pihak luar dalam pemenuhan kebutuhan dasar bangsa kita. Hal ini dapat berujung pada ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara dengan memanfaatkan impor dan ekspor terhadap negara kita. Oleh karena itu, negara Indonesia harus berupaya lebih untuk menjaga kedaulatan perekonomian dari gangguan eksternal maupun internal agar dapat menjaga interaksi nasional. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi negara dari bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri antara lain yaitu 1. Kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. 2. Ketidakmerataan pembangunan dan akses kepada fasilitas publik menyebabkan kecemburuan sosial. 3. Status antar lapisan masyarakat dapat menyebabkan konflik antara golongan. 4. Munculnya etnosentrisme dan egoisme berlebihan yang nantinya dapat bermuara kepada separatisme dan pemberontakan terbuka. 5. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengganggu tatanan hidup masyarakat. Sedangkan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya yang berasal dari luar negeri adalah 1. Masuknya budaya-budaya luar yang mungkin kurang cocok dengan kebudayaan Indonesia seperti clubbing dan mabuk. 2. Masuknya kebiasaan konsumtif dan materialistis. 3. Masuknya budaya individualistik yang bertentangan dengan asas gotong royong yang dianut bangsa Indonesia. 4. Paradigmatisme berlebihan tanpa mementingkan nilai kekeluargaan, pertemanan, dan saling membantu. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan yang berasal dari luar negeri antara lain adalah 1. Agresi militer dari negara lain. 2.
pelanggaran terhadap batas wilayah nasional yang sudah diakui oleh hukum internasional dan negara-negara lain. 3. Pencurian sumber daya alam dari zona ekonomi eksklusif dan batas teritorial lainnya. 4. Negara luar yang mendorong dan membiayai separatisme dan teroris untuk melemahkan pertahanan nasional. Sedangkan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan yang berasal dari dalam negeri adalah 1. Pemberontakan bersenjata seperti pemberontakan DI atau TII, revolusi PRRI atau Permesta, dan pemberontakan PKI di Madiun. 2. Gerakan separatisme bersenjata seperti Republik Maluku Serikat, RMS, Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan Fertilin dahulu di Timur Leste. 3. Penyelundupan barang-barang ilegal ke dalam wilayah Indonesia. D. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. 1. Bidang ideologi dan politik. Dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Adapun cara lain mengatasi ancaman ini yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. 2. Di bidang ekonomi, ancaman ini dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan antara lain. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri, sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. 5. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. 3. Bidang sosial budaya. Ancaman ini dapat diatasi dengan cara 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguasaan iman dan takwa. 2. Dengan budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. 4. Pertahanan dan keamanan. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan pertahanan yang bersifat semesta. Sistem pertahanan yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. 3. Wilayah, yaitu gelar, kekuatan, pertahanan yang dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.